Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, besar tak dapat dihimbau gelar, kecil tak dapat disebutkan nama, encik-encik, puan-puan dan tuan-tuan, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan Allah. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mari pula kita sampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hamba Allah yang berbahagia, kita isi kajian kita pada malam ini melihat atau mengingat kembali tentang perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama dalam beberapa masalah dalam Islam. Ini tujuannya agar kita tidak merasa benar sendiri dengan pendapat yang kita pakai, lalu kita menyalahkan orang lain, atau bahkan lebih dari itu mengkafirkan orang lain hanya gara-gara perbedaan dalam masalah cabang. Ini suatu tantangan yang kita hadapi di zaman kita sekarang ini Bapak Ibu. Karena kita akui atau tidak, kita sadari atau tidak, banyak kita yang beramal dulu, baru setelah itu kita cari ilmunya. Padahal dalam urutannya sebenarnya tidak begitu. Kita berilmu dulu, baru kita beramal berdasarkan ilmu itu. Nah, mana bukti bahwa banyak kita yang beramal dulu, baru setelah itu kita cari ilmunya. Dan bahkan ketika dia melakukan suatu amal itu, dia tak memiliki ilmu tentang amal tadi. Nah, ini orang macam ini akan mudah digoyahkan oleh orang lain. Ketika ditanya, kenapa bapak melakukan amal ini? Oh, memang dari aku kecil diajarkan macam ini dulu, aku belajar agama di kampung. Ya kan? Orang tua kami memang melakukan, mengamalkan, mengajarkan seperti ini. Ini tidak ilmu Bapak Ibu. Nah, datanglah orang di zaman kita sekarang, tahu tak Bapak Ibu, itu tak ada dalilnya, itu tak ada ayatnya, itu tak ada hadisnya. Yang sesuai hadis begini. Nah, karena dia tak berilmu tentang amal yang sebenarnya sudah turun-temurun dia amalkan, akhirnya dia goyah. Dan dia merasa benar pula apa yang disampaikan oleh orang tadi. Contoh,
Mungkin di tempat kita juga ada. Ketika ada yang meninggal, itu di banyak tempat kita melakukan ada namanya takziah 3 malam berturut-turut. Di tempat kita ada enggak Bapak Ibu? Ada. Coba kita cari hadisnya. Ya, tak usah ayat Al-Quran, hadis. Ya, hadis ini kan lebih rinci. Kalau Al-Quran itu ada yang isinya global Bapak Ibu. Kalau hadis itu kan lebih rinci. Ada tidak hadis yang memerintahkan itu? Misalnya ada kalimat dari Nabi, apabila ada yang meninggal dari kalian, maka 3 malam berturut-turut setelah dikebumikan, bertakziahlah ke rumahnya, bacakanlah Yasin, tahtim, tahlil dan doa. Tak ada. Ya kan? Sementara kita sudah mengamalkan ini bertahun-tahun lamanya, turun-temurun dari generasi ke generasi. Dan kita akui tidak ada hadis langsung yang memerintahkan itu. Ya. Jadi apakah ini salah? Belum tentu. Apakah sesuatu yang tak pernah disebutkan oleh Nabi secara langsung tak boleh kita amalkan? Ada pembahasan khusus dikaji oleh ulama. Apakah sesuatu yang tak dibuat Nabi itu menunjukkan haram, tak boleh kita lakukan? Tidak demikian. Ada beberapa alasan sesuatu itu tak dibuat oleh Nabi, tapi bukan karena haram, tapi karena ada alasan. Namun ada orang hari ini memakai prinsip macam itu. Ini haram, ini bid'ah. Kenapa? Nabi tak pernah buat. Jadi kesimpulan oleh mereka, prinsip yang mereka pakai, kalau tak pernah dibuat oleh Nabi, maka haram. Kan begitu. Kaidah ini tak ada dalam Islam. Apakah sesuatu yang tak dibuat oleh Nabi menunjukkan haram? Belum tentu. Ada beberapa alasan. Di antaranya, Nabi tidak pernah membuat mimbar Bapak Ibu. Nabi tak pernah membuat mimbar. Lalu coba kalau pakai prinsip orang tadi, kalau tak pernah dibuat Nabi maka haram, berarti membuat mimbar haram. Alasannya Nabi tak pernah membuat. Tidak begitu. Nabi tidak membuat mimbar, Nabi tidak pernah membuat mimbar. Itu alasannya apa? Karena tak terlintas dalam pikiran Nabi. Lalu seperti apa asal mula mimbar dalam Islam ini? Ada seorang perempuan menawarkan kepada Rasulullah. Apa katanya? Ya Rasulullah, maukah engkau aku buatkan sesuatu, nanti engkau bisa duduk di atasnya. Ini semacam kalau bahasa kita sekarangnya Bapak Ibu, perempuan ini ingin memberikan surprise, sesuatu kejutan atau hadiah atau apalah namanya. Ya, maukah engkau aku buatkan sesuatu ya Rasulullah, nanti engkau bisa duduk di atasnya. Saya punya budak yang pandai bertukang. Lalu kata Nabi, kalau engkau mau silahkan. Ya, lalu ternyata apa yang dibuatkan oleh budak si perempuan ini tak lain adalah mimbar. Dan inilah asal mula mimbar dalam Islam. Nabi tidak membuat. Coba kalau kita pakai kaidah orang tadi, kalau tak dibuat oleh Nabi maka haram, berarti membuat mimbar haram. Tak benar. Contoh lain, oleh Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang terkenal dalam Islam, beliau pernah menawarkan Nabi seekor dhab yang telah dibakar. Dhab ini apa Pak Ustaz? Biawak punggu atau biawak Arab? Tak sama dengan biawak kita Bapak Ibu. Biawak kita haram, jelas, karena dia menjijikkan. Ya, ini dhab ini biawak Arab, atau dalam terjemahan kamus kita lihat biawak punggu. Nah, Khalid bin Walid pernah menawarkan kepada Rasulullah. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, ini adalah dhab biawak Arab yang sudah dibakar. Ditawarkan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menahan tangannya. Nabi tak memakan biawak Arab yang sudah dibakar yang ditawarkan oleh Khalid bin Walid itu. Lalu Khalid bin Walid bertanya, ya Rasulullah, engkau tidak memakan dhab ini, apakah karena dhab ini haram? Oh tidak, saya tak memakannya karena tak terbiasa. Hewan ini tak biasa dijumpai di negeri kaumku, maka aku tak terbiasa sehingga aku tak suka. Lalu Khalid bin Walid lanjut memakan dhab yang dibakar ini, dan Rasulullah melihatnya. Coba kalau kita pakai kaidah orang tadi,
dalam hadis ini ada sesuatu yang tak dilakukan Nabi, bahwa Nabi tidak memakan dhab. Berarti dhab haram. Kenapa? Karena Nabi tak memakan. Ternyata tidak. Populer bahwa hukum biawak Arab ini halal. Nah, jadi tidak serta-merta sesuatu yang tak dibuat Nabi lalu dipastikan haram. Tidak begitu. Jadi kalau ada yang pakai kaidah ini, tanya ke dia, itu kaidah dari mana? Itu kaidahnya disampaikan oleh ulama siapa? Ya, kadang dia mengajak kita berlogika, kadang Bapak Ibu. Nah, dan spontan akal kita tentu menerima. Oh iya pula, Nabi tak pernah buat. Bukankah panutan kita Nabi Muhammad? Tidak sesederhana itu memahami urusan agama ini. Ya, ada yang ada yang tersurat, ada yang tersirat, dan bahkan itu telah dikaji, dibahas oleh ulama-ulama kita. Jadi kita ini sekarang sifatnya Bapak Ibu adalah membaca, memahami apa yang sudah dikaji, dibahas oleh ulama-ulama kita dulu. Ya, jadi mohon maaf kalau ada kita hadir di majelis ta'lim lalu pembahasannya sudah pernah disampaikan oleh ustadz sebelumnya, lalu itu alasan bapak tuh malas hadir, kajinya itu ke itu aja kan? Ya, nah, malas aku hadir. Memang kaji itu ke itu aja, ya, karena memang sudah dibahas oleh ulama. Justru kalau ada ustadz katanya menyampaikan kaji baru, itu kacau tuh Bapak Ibu. Nah, kita ceramah nanti malam Bapak Ibu oleh ustadz ini, insya Allah kajinya kaji baru. Nah, itu kacau tuh, jangan hadir. Ya, nah, karena tak ada kaji ini yang baru. Dalam arti sudah dibahas oleh ulama-ulama kita dulu. Nah, kalaupun ada masalah-masalah terbaru, itu sifatnya nanti pasti dihubungkan dengan masalah yang pernah terjadi di zaman Nabi, di zaman sahabat, dan itu telah dibahas oleh para ulama-ulama sebelum kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, jadi itu satu hal yang harus kita pahami, bahwa sebenarnya kita dalam beberapa hal sudah terbalik. Kita banyak yang beramal dulu, baru setelah itu kita dapat ilmunya. Nah, tentu ini tak boleh kita lanjutkan begitu, ya, bahwa menuntut ilmu ini di awal, sebelum beramal kita harus berilmu. Nah, kemudian kita ini juga tujuannya untuk selalu bersemangat mengkaji urusan-urusan agama ini. Ya, paling tidak ya kita yakin bahwa amal yang sudah secara turun-temurun kita lakukan ini tidak salah. Tidak seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang tadi. Dan ini akan tumbuh keyakinan itu kalau kita berilmu tentang itu. Nah, dan kita kalau dalam masalah cabang berbeda dengan orang lain, Bapak Ibu, jangan salah menyalahkan. Jangan rusak silaturahim. Jangan terpecah belah. Ini kadang yang terjadi. Sebenarnya kita tak ada masalah. Kalaupun ada yang berbeda dengan kita, ya sebagian besar kita ya bisa bertasamuh, berlapang dada. Tapi hari ini ada sekelompok orang yang memang dia tak mau menerima perbedaan orang lain itu begitu. Seakan-akan dia mengatakan salah orang lain itu, yang benar dia. Nah, ini parah ini. Maka banyak jamaah bertanya. Kalau dibilang banyak, ya ada 2 atau 3 kali jamaah bertanya, Pak Ustadz, ada kasus di tempat kami ini Pak Ustadz. Orang tuanya meninggal, ya. Lalu anak-anaknya ini berbeda paham dalam urusan agama, ya. Sebagian anak menginginkan setelah sholat jenazah itu didoakan bersama-sama, diaminkan oleh yang ikut menyolatkan. Tapi ada satu anak pahamnya agak keras Pak Ustadz, ya, ya, pastilah pahamnya tak ada didoa-doakan. Amalnya sudah sesuai dengan apa yang dia buat. Nah, maka oleh anak yang berpaham seperti itu Pak Ustaz, selesai imam sholat jenazah itu salam ke kanan, salam ke kiri, langsung diangkatnya kerandah tuh Pak Ustaz. Ya kan? Mau ribut di situ awak sedang berduka katanya. Ya, di depan orang ramai. Nah, ini satu hal juga, satu sikap membawakan diri yang mestinya tak begitu. Ya.
kalaupun kita berbeda dengan orang lain, ya, berikan kesempatan dia melakukan apa yang dia pahami itu. Ingat, selagi dalam masalah cabang. Masalah cabang ini maksudnya Bapak Ibu, masalah yang bukan masalah pokok dalam agama. Dan masalah pokok semua ulama itu sepakat. Rukun Islam itu 5, rukun iman 6, sholat fardu 5 waktu. Nah, ini masalah pokok ini, semuanya sepakat. Adapun yang ulama berbeda itu, itulah dia. Tentang adanya doa setelah sholat jenazah atau tidak ada, adanya doa setelah dikuburkan atau tidak ada. Ini ulama berbeda pendapat. Jadi kalau kita menemukan orang yang berbeda dengan kita dalam kenyataan, jangan halangi dia untuk beramal sesuai dengan paham yang dia pegang, begitu. Nah, jadi salahnya di situ. Jadi bagaimana solusinya untuk kasus yang seperti itu, Pak Ustaz? Ya, pendekatan harus dilakukan oleh orang-orang terdekat. Kalau perlu, ajak orang ketiga. Ya, karena kacau juga Bapak Ibu. Kalau sempat kita punya anak macam itu, awak dah mati mana bisa berbuat lagi? Ya kan? Mau ngomong pula kita di dalam keranda itu, doakan aku, mana bisa? Ya kan? Awak inginnya minta didoakan begitu. Banyak yang mengaminkan. Tapi ada satu anak pahamnya tak boleh didoakan. Dengan dalil amal sudah terhenti, tak sampai amal orang hidup ni untuk orang mati, kata dia. Maka pendekatan-pendekatan juga harus dilakukan, ya. Kita tidak menyalahkan dia memakai paham ulama yang seperti itu, tapi yang salah itu kalau dia menganggap orang yang berbeda itu sesat begitu. Nah, itu yang tak benar itu. Itunya yang harus kita perbaiki. Silahkan Anda dengan paham Anda, tapi tolong hargai yang berbeda dengan Anda, ya kan? Maka aman kalau kita memegang prinsip ini. Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa ternyata ulama memang berbeda pendapat. Kalau kita bertanya lagi, kenapa ulama itu berbeda pendapat, Pak Ustaz? Bukankah semuanya bersumber dari Nabi? Betul, semuanya bersumber dari Nabi, hadis, ya kan? Lalu kenapa ulama bisa berbeda pendapat? Memang ada ulama memahami hadis yang sama, beda pemahaman dia. Dan kasus berbeda dalam memahami pesan Nabi ini sudah mulai terjadi di saat Nabi hidup, Bapak Ibu. Di saat Nabi hidup, ketika Nabi menyampaikan pesan, kan hadis itu, ya kan? Lalu ternyata sepeninggalan Nabi, mereka memahami pesan Nabi itu berbeda. Kenapa tak diteleponnya Nabi, Pak Ustaz, atau paling tidak di WA? Mana ada jaringan zaman itu, ya kan? Jadi mereka menghadapi perbedaan itu ketika mereka tidak bersama Nabi, kan begitu. Andaikan Nabi bersama mereka, tentu selesai persoalan, tinggal tanya ke Nabi, kan begitu. Contoh, ada 2 orang sahabat, dia melakukan safar, perjalanan. Di dalam perjalanan masuk waktu sholat, air tak ada. Kalau air tak ada, waktu sholat sudah masuk, maka wudhu diganti dengan tayamum, menggunakan tanah yang ada debu. Ini kalimatnya dalam kitab Bapak Ibu. Tayamum itu menggunakan tanah lahu turabun, yang ada debu. Jadi bukan jendela yang ada debu. Ini nampak di kaca jendela banyak debu. Ini sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ini, katanya. Bertayamum ia juga, membersihkan kaca jendela ia juga. Ini tak benar ini, ya. Tanah yang ada debu, berarti dikikis dulu permukaan tanah dulu, tanah kering. Lalu setelah bersih suci, tak ada najis kotoran di situ, baru kita kikis lagi. Ini macam tanah liat yang kering kerontang itulah. Jadi kalau dia dibuat halus, macam bedak jadinya. Nah, dengan itu mestinya, ya, ketentuannya secara hukum. Nah, akhirnya 2 laki-laki, 2 sahabat ini bertayamum dan mereka pun sholat. Ya, setelah sholat mereka lanjutkan perjalanan. Sekian lama melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka menemukan air dan waktu sholat masih ada. Muncul masalah, muncul pertanyaan, bagaimana nih kawan? Air ada nih untuk berwudu, ya, dan waktu sholat masih ada. Tadi kita sudah sholat dengan tayamum. Apakah kita harus mengulang sholat dengan cara berwudu karena air ada, atau tak perlu karena tadi kita telah sholat?
Dua sahabat ini berbeda pendapat dengan ijtihadnya. Ijtihad ini dia dalamilah, ya, sesuai dengan kemampuannya. Nah, kata yang pertama, menurut saya kita harus ulang. Ya, air ada, waktu sholat masih ada. Ya, kita berwudu lalu ulang sholat. Itu menurut saya. Kata laki-laki yang kedua, menurut saya tidak perlu. Karena kita sholat tadi itu walaupun dengan tayamum memang sudah benar secara ketentuan, memang air tak ada tadi, kita sudah mencari. Nah, maka saya ya merasa cukup sudah dengan sholat yang tadi, tak perlu diulang. Nah, akhirnya keesokan harinya mereka ceritakan ini kepada Nabi. Lalu apa jawaban Nabi? Kepada laki-laki yang tak mengulang, nah, dia kata mengulang tadi itu laki-laki yang kedua. Kata Nabi apa? Sahabatku, yang kamu tak mengulang solat kemarin itu, solat kamu sah. Solat kamu sah. Kepada laki-laki yang mengulang, apa kata Nabi? Untukmu, sahabatku, yang mengulang solat kemarin, untukmu 2 pahala. Untukmu 2 pahala. Nah, jadi ini bukti bahwa perbedaan yang ada, ya, Nabi tidak dalam posisi membenarkan yang ini, menyalahkan yang lain. Tidak. Nabi menerima keduanya dengan bahasa yang berbeda. Untuk yang tidak mengulang, kalimat Nabi apa? Solat Musa. Untuk yang mengulang, kata Nabi, untukmu 2 pahala. Nah, maka disimpulkan oleh ulama, ini hanya persoalan afdal dengan tidak afdal. Kalau kita menghadapi masalah macam itu, misalnya Bapak Ibu, ya, kita sudah sholat tadi dengan tayamum karena musim kemarau air tak ada. Tiba-tiba 1 jam setelah kita sholat zuhur misalnya turun hujan dengan lebatnya. Maka muncul pertanyaan di situ, ya, apakah harus kita ulang? Nah, kata bapaknya, aku tak ulang lah, karena sholat tadi dah. Berarti dia mengikut pendapat yang satu tadi. Mungkin karena ada malas, wallahu a'lam lah. Tapi itu sah kata Nabi. Kata yang lain, aku ulang lah katanya kan. Itu lebih baik. Nah, jadi itu bukti bahwa perbedaan dalam masalah cabang itu sudah pernah terjadi di zaman Nabi dalam beberapa contoh masalah, dan Nabi memang tidak menyalahkan, ya, tapi menerima keduanya yang kadang dengan bahasa berbeda. Nah, jadi begitu juga para ulama. Para ulama, ya, setelah Nabi wafat, generasi sahabat habis, ya, ulama-ulama penerus Nabi itu, pewaris Nabi itu. Nah, mereka pun kadang dalam memahami masalah, dalam memahami satu hadis bahkan bisa berbeda pendapat. Contoh, ulama berbeda pendapat dalam cara turun ketika sujud. Ya, cara turun kita untuk sujud Bapak Ibu dalam solat. Dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah, lalu kita ingin sujud pertama. Nah, cara turun ini pendapat dari Syekh Ibnu Baz, lutut yang duluan. Lutut yang duluan, dan ini pendapat yang kebanyakan kita amalkan. Ya, lutut duluan, tangan kita bertumpu di lutut dan lutut kita jatuhkan duluan. Kebanyakan begitu. Nah, dalilnya apa? Syekh Ibnu Baz ini nama lengkapnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, seorang mufti Saudi Arabia. Karena ada hadis kata Nabi, jangan kalian sujud seperti turunnya unta. Jadi agar kita tak serupa dengan unta yang itu dilarang oleh Nabi, maka turunnya lutut duluan. Kata Syekh Ibnu Baz. Ya. Berbeda dengan Syekh Al-Albani. Kata Syekh Al-Albani, tangan duluan. Dan kita melihat perbedaan ini Bapak Ibu. Ada saudara kita yang memang lutut kebanyakan itu. Juga ada tangan. Tangan duluan. Kau paham apa pula? Kau sesat? Kau tidak. Ya, ilmu kita yang tak sampai kadang. Ya. Nah, ini pendapat dari Syekh Al-Albani. Apa dalil dari Syekh Albani ini? Sama hadis itu juga. Nabi melarang jangan kalian sujud seperti turunnya unta. Namun Syekh Albani memahami hadis ini berbeda dengan Syekh Ibnu Baz. Kalau Syekh Ibnu Baz agar tidak sama dengan unta, maka lutut duluan. Kata Syekh Albani agar tidak sama dengan unta, tangan duluan. Hanya itu saja. Hadisnya sama, namun mereka berbeda dalam menafsirkannya. Maka tangan duluan. Jadi silahkan saja. Ya, yang lutut duluan silahkan, yang tangan duluan silahkan. Yang bahaya itu kalau kepala dia dahulukan. Itu tak jadi sujud tuh. Ya kan? Terjelembab jadinya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah.
Kemudian ulama berbeda pendapat dalam masalah takbir pada sujud tilawah. Sujud tilawah, salah satu macam sujud. Sujud ini ada beberapa macam. Selain sujud dalam solat, ada sujud syukur, ya kan? Sujud ketika kita mendapat nikmat dari Allah, sujud ketika kita selamat dari mara bahaya, kita dianjurkan sujud syukur. Nah, ini umum nih Bapak Ibu nikmatnya. Walaupun kebanyakan kita melihat orang melakukan sujud syukur ini kapan Bapak Ibu? Ketika pulang dari tanah suci. Nah, itu yang kita sering melihat. Jangan-jangan nanti anggapan orang, oh sujud syukur nih kalau kita berkesempatan bisa sampai ke tanah suci. Oh tidak. Ya, apapun nikmat, ya, lakukan sujud syukur. Mungkin ada kita punya pengalaman melihat kawan setiap sebelum dia keluar dari masjid ini, dia sujud dulu Pak Ustaz. Lama dia sujud. Ya kan? Awak nak tanya segan pula Pak Ustaz. Nah, itu sujud apa? Yang paling tahu dialah. Tapi boleh jadi dia melakukan sujud syukur. Bersyukur dia bisa, ya, nikmat yang barusan yang terlihat adalah bisa isya berjamaah, bisa sholat berjamaah. Itu nikmat yang betapa banyak orang di luar sana mendengar seruan azan, tapi Allah tak berikan nikmat untuk tergerak memenuhi panggilan azan itu. Nah, itu nikmat Bapak Ibu. Nah, jadi jangan dipahami sujud syukur itu hanya ketika mendapat nikmat-nikmat tertentu saja. Tidak. Ya, begitu juga ketika kita selamat dari mara bahaya, lakukan sujud syukur. Jadi apa yang dibaca Pak Ustaz? Dalam sebuah referensi, ya, kita sucikan Allah dengan bertasbih, memperbanyak tasbih subhanallah walhamdulillah. Ya. Bolehkah kita tambah dengan kalimat-kalimat lain? Ya, boleh-boleh saja. Karena sujud syukur ini tidak merupakan bagian dari solat. Ya, tidak sama sujud syukur dengan solat. Nah, maka boleh dengan bahasa kita pun ya silahkan. Nah, berbeda kalau sujud dalam solat. Nah, ini kalau kita mau menambah doa ya boleh, tapi wajib dengan bahasa Arab kalau kita lafazkan. Kalau dengan bahasa kita maka cukup dalam hati saja. Ya, ada sujud sahwi, sujud karena lupa. Sahwi artinya lupa, sujud karena lupa, bukan sawi. Kalau sawi sayuran, kawannya bakso mie ayam. Nah, itu semalam enak dimakan Bapak Ibu, hujan seharian. Ya kan? Nah, ini sahwi. Sahwi artinya lupa, ya. Sujud karena lupa. Ini ada dalilnya. Ketika Nabi memimpin solat berjamaah, selesai solat sahabat agak ramai, agak heboh. Ada yang dibicarakannya. Lalu Nabi bertanya, ada apa kok ramai, kok heboh? Lalu sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, tadi ada yang tak seperti biasanya engkau memimpin solat. Ada yang sebelumnya engkau melakukan begini, tadi tak engkau lakukan. Oh, ternyata ada yang tinggal oleh Nabi tadi. Ya, lalu mendengar laporan ini, Nabi pun menghadap kiblat, Nabi menekuk dua lututnya, beliau pun sujud. Nah, inilah sujud sahwi. Sujud karena kita lupa, ada yang terlupa melakukan bagian dari solat itu. Juga penyebab sujud sahwi itu kalau kita ragu bilangan rakaat. Dan biasanya yang ragu rakaat ini solat-solat yang rakaatnya banyak, 4 rakaat, ya, 3 rakaat. Kalau 2 rakaat solat itu cuman ragu juga Bapak tuh. Ini pertama atau kedua ya? Ini kan terlalu nih Bapak Ibu. Ini berat masalah Bapak tuh berarti kan? Kalau ragu juga dia. Yang kebanyakan ragu itu solat yang ar-rubaiyah, yang 4 rakaat. Ini 3 atau 4, ya kan? Ini 2 atau 3. Ibu-ibu mungkin ya dah. Solat di akhir bulan ya Bu, hutang mau jatuh tempo, duit belum nampak, kulkas sudah kosong, ya kan? Awak solat akhirnya ragu bilangan rakaat. Nah, ini kalau ragu ini kan 2 dalam pikiran kita, dan itu sama berat. 2 atau 3, 3 atau 4, sama berat. Ya, kalau ada berat ke salah satu itu tidak ragu tuh Bapak Ibu. Itu zon namanya, turutkan. Yang ragu itu istilahnya syak dalam istilah usul fikih. Syak itu 50-50 bahasanya. 3 atau 4 sama beratnya. Ya kan? Nah, itu baru ragu. Nah, maka ketentuannya jangan berlama-lama dalam ragu itu, berdoa pula dalam hati, ya Allah yakinkanlah saya ini 3 atau 4. Nah, tak perlu. Dari yang kita ragu tadi ambil yang terkecil, 3 atau 4. Mana yang ambil? 3, lanjutkan untuk yang keempat. Nanti sebelum salam lakukan sujud sahwi.
Pak Ustadz, penasaran saya Pak Ustadz. Akhirnya saya putar rekaman CCTV Pak Ustadz. Rupanya Pak Ustadz 5 rakaat saya sholat asar tuh Pak Ustadz. Nah ini bagaimana nih Pak Ustadz? Kan terbukti ini secara teknologi, ya kan? Ini pula ini bahasanya. Batal tak sholat saya tuh Pak Ustadz? Asar menjadi 5 rakaat. Buktinya nyata dari rekaman CCTV. Tidak perlu diulang. Ya kan, itulah bukti bahwa hukum Islam ini tidak berubah oleh apapun, termasuk oleh teknologi. Ya, semuanya sudah ada ketentuan. Nah, selain sujud-sujud tadi, ada lagi namanya sujud tilawah. Sujud tilawah, tilawah artinya bacaan. Sujud yang disunnahkan kepada kita ketika kita membaca surat tertentu atau ayat tertentu dalam surat tertentu. Yang populer itu surat As-Sajdah sampai pada ayat wahum la yastakbirun. Sujud biasanya. Juga sering kita amalkan, dilakukan itu pada subuh Jumat. Ya, apa fadilahnya nih Pak Ustadz? Dalam sebuah riwayat dikatakan orang yang sholat subuh pada subuh Jumat, ya, dan dia melakukan sujud tilawah, maka seakan-akan dia telah melakukan satu sholat pada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Begitu luar biasa. Nah, yang ulama berbeda pendapat itu tentang apanya ini? Ya, kalau mengenai dianjurkan sujud tilawah itu ulama sepakat. Tapi yang ulama berbeda pendapat itu tentang apakah sujud tilawah itu bertakbir kita atau tidak bertakbir. Takbir itu yang mana? Allahu Akbar. Nah, dan perbedaan ini memang ada, Bapak Ibu. Jamaah juga ada bertanya. Ketika Bapak itu yang imam Pak Ustaz bertakbir dia. Wahum la yastakbirun. Allahu Akbar. Dibacanya sajadah wajhiyya lillazi, ya kan? Selesai itu bangkit pun bertakbir dia, Allahu Akbar. Baru dia sambung ayat itu, tatajafa junubuhum. Ada pula imam wahum la yastakbirun, senyap aja dan dia sujud, ya kan? Tak terdengar, diam sejenak saja, tak terdengar takbirnya sampai dia bangkit dari sujud pun tak ada takbir. Hanya terdengar suaranya ketika dia sudah berdiri dan menyambung ayat itu. Jadi yang pertama bertakbir, yang kedua tidak bertakbir. Jangan ditanya yang benar yang mana Pak Ustaz. Keduanya benar, masing-masing ada dalil. Pendapat dari Syekh Ibnu Baz, sujud tilawah itu bertakbir. Bertakbir. Dalil dia bahwa bertakbir itu memang dianjurkan ketika sujud dan ketika bangun dari sujud. Dianjurkan. Nah, ini kata Syekh Ibnu Baz. Berbeda dengan Syekh Al-Albani. Kata Syekh Albani tanpa takbir. Nah, itu yang kedua tadi. Apa dalil Syekh Al-Albani? Kami menemukan banyak sahabat yang menceritakan tentang sujud tilawah Nabi, kata dia. Tapi kami tidak ada menemukan sahabat yang menceritakan bahwa Nabi bertakbir pada sujud tilawah. Ingat nih kata-katanya. Kami tidak menemukan sahabat yang menceritakan bahwa Nabi bertakbir. Ini bukan berarti Nabi tak bertakbir, bukan itu ultimatumnya. Dia mengatakan kami tidak ada menemukan sahabat yang menceritakan bahwa Nabi bertakbir. Boleh jadi Nabi bertakbir tapi sahabat tak ada menceritakan. Bisa jadi seperti itu. Nah, namun karena Syekh Albani ini menemukan tidak ada sahabat yang menceritakan bahwa Nabi bertakbir, maka dia lebih cenderung tidak bertakbir, kata dia. Ya, nah, ini perbedaan pada takbir sujud tilawah. Atau tanah lapang yang dijadikan sebagai tempat solat Id, Idul Fitri 1 Syawal atau Idul Adha 10 Zulhijjah. Sepakat pengurus bersama jamaah kita solat di lapangan. Ya. Pertanyaannya, apakah di lapangan yang saat dijadikan sebagai tempat solat Id itu, adakah anjuran tahiyatul masjid di lapangan itu atau tidak ada? Dan barangkali perbedaan ini kita temukan juga. Ada kawan sampai dia ke lapangan tuh solat dia 2 rakaat, ya, tapi kebanyakan langsung duduk aja. Ya kan? Jadi yang solat 2 rakaat ini solat apa dia? Ya boleh jadi tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid boleh kita amalkan, boleh ketika kita tahu dasarnya.
Pendapat Syekh Ibnu Baz, tidak ada solat sunat tahiyatul masjid di lapangan. Apa dalilnya? Hadis Nabi yang mengatakan, kata dia, Nabi bersabda, "Iza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Kata Nabi, apabila salah seorang kamu masuk masjid, maka jangan duduk sebelum dia solat 2 rakaat. Jadi digarisbawahi oleh Syekh Ibnu Baz, ada kalimat apabila masuk masjid, berarti hanya berlaku di masjid, kata Syekh Ibnu Baz. Bahasa orang kampusnya dia memahami secara tekstual, tersurat, ya kan? Namun berbeda dengan pendapat Syekh Ibnu Utsaimin. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, dianjurkan tahiyatul masjid di lapangan itu. Dianjurkan, Bapak Ibu. Jadi jangan disalahkan yang melihat orang solat 2 rakaat itu. Ini paham dari mana pula nih? Ada pula solat 2 rakaat di lapangan nih, katanya. Ya, ilmu awak yang tak sampai, ya kan? Kalau dia jawab, aku tahiyatul masjid, katanya. Menggeleng aku mendengarnya Pak Ustaz, katanya. Ilmu awak yang tak sampai. Memang ada, ya kan? Tentu yang harus kita dalami seperti apa dalilnya disampaikan oleh ulama. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kenapa dia berpendapat ada anjuran tahiyatul masjid di lapangan itu? Ada hadis Nabi. Nabi melarang perempuan yang sedang haid tidak boleh masuk ke lapangan yang dijadikan sebagai tempat sholat id. Walaupun ibu-ibu yang walaupun sedang tidak suci, ibu-ibu tetap dianjurkan mendekat ke tempat sholat id itu, Bu. Ya, untuk apa? Mendengarkan 2 khutbah yang disampaikan oleh khatib. Ini mungkin banyak juga ibu-ibu yang belum mengamalkan. Mentang-mentang dia sedang tidak sholat, sibuk mengacau ketupek lontong gulai paku di rumah, ya kan? Nih ada anjuran tetap mendekat ke tempat sholat id. Dan ini dulu dilakukan oleh orang-orang tua kita, Bapak Ibu. Menggendong anak dia tak bisa ikut sholat, menggendong anak pergi dia dekat tempat pelaksanaan sholat id. Untuk apa? Mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib itu. Dan memang itu dianjurkan. Ibnu Utsaimin, berarti status lapangan saat itu sama dengan masjid, yang secara hukum asal perempuan tak suci tak boleh masuk ke dalam masjid. Karena status lapangan saat itu sama dengan masjid, berarti ada anjuran tahiyatul masjid khusus saat itu. Secara hukum termasuk kepada kategori masjid jami karena melaksanakan sholat Jumat. Adapun rumah ibadah kita orang Islam di situ aktif sholat fardu berjamaah, tapi tak ada fungsi jami'nya. Jami'nya itu menghimpunkan, tidak dilaksanakan Jumat di situ. Maka secara hukum itu namanya masjid. Ya, masjid tanpa jami'. Dalam keseharian dalam lokal kita sebut dengan musola. Nah, jadi kalau di musola yang biasa kita sebut musola itu aktif di situ dilakukan sholat fardu berjamaah, maka di situ ada tahiyatul masjid dan namanya tetap tahiyatul masjid. Jangan diganti tahiyatul musola, jangan diganti tahiyatul surau, ya. Tapi kuncinya aktif di situ dilakukan sholat fardu berjamaah. Begitu juga kita tahu i'tikaf itu bolehnya di masjid. Apakah tak boleh di musola, Pak Ustaz? Lagi-lagi kata kuncinya, kalau musola itu aktif dilakukan sholat fardu berjamaah, maka musola itu boleh dijadikan sebagai tempat i'tikaf. Ini kajian kita, mudah-mudahan dapat kita mempertajam kembali pemahaman kita tentang perbedaan-perbedaan yang ada, yang mungkin memang kita temukan dalam keseharian kita, menjadi pedoman bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.